Dan pesanan. Pikiran Jiang telah menjadi bubur yang berantakan. Namun, saat ini Feng Tianxing masih punya rencana, yang berarti tebakan awalnya benar. Dan Feng Tianxing tidak punya rencana untuk merebut tempat ini sejak awal. Cepat, apa yang Feng Tianxing ingin kita lakukan? Kata utusan itu. Tuan Feng meminta semua orang untuk membubarkan staf mereka dan menempatkan mereka di tempat untuk diperbaiki. Dia mengumumkan bahwa dia telah merebut Kam dan menemukan bukti pemberontakan Heli. Kita hanya perlu menunggu Laksamana datang dan mengkonfirmasi secara langsung. Perintah itu membuat kulit kepala Jiang tergelitik untuk beberapa saat. Ini. Jiang sekarang penuh dengan tanda tanya. Perintah macam apa ini? Belum lagi fakta seperti ini sekarang. Apakah mungkin untuk mundur dengan aman adalah dua hal. Tetapi harus diperbaiki di sini. Berpura-pura menang. Bagaimana jika bawahan Hurley tidak tahan dan membunuh mereka? Pada saat itu, apakah akan lebih cepat dari siapapun untuk melarikan diri? Atau apakah Feng Tianxing sudah siap? Utusan di sampingnya mengangguk tak berdaya. Karena ini perintah Master Feng, aku akan kembali dan memberitahu Jenderal Borui. Tapi apakah itu akan dilaksanakan atau tidak tergantung pada keputusan Lord Borui. Utusan yang datang untuk menyampaikan pesan tiba-tiba melihat ke arah iblis yang berbicara. Apakah kamu utusan Jenderal Borui? Itu benar. Selamatkan aku dari perjalanan. Selain perintah ini, Tuan Feng memiliki pesan terpisah untuk Jenderal Borui. Tuan Feng berkata bahwa jika Borui masih memikirkan Sera sedikit pun, dia harus bertindak sesuai rencana hari ini. Jika tidak, Tuan Feng secara pribadi akan memindahkan kuburan untuk Jenderal Sera. Ini benar-benar kejam. Jiang di samping bahkan tidak berpikir untuk membujuknya, dan hanya menggelengkan kepalanya. Aku hanya melakukan apa yang dia perintahkan. Jangan beritahu aku kata-kata kejam yang akan mempengaruhi mentalku. Jiang secara langsung mengungkapkan peringatannya, tetapi utusan itu menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Tuan Feng tidak memberimu penjelasan khusus. Dia hanya memberitahumu untuk bersiap dan berhati-hati agar tidak diserang. Diperlakukan berbeda. Para iblis yang hadir tidak tahan lagi. Meskipun mereka adalah bawahan Jiang, mereka akan mendapat banyak keuntungan di masa depan karena hubungan antara Jiang dan Feng Tianxing. Tapi sekarang dalam perbandingan seperti itu, Borui tampaknya agak terlalu menyedihkan. Jiang bertanya dengan santai. Apa yang sedang dilakukan Feng Tianxing sekarang? Apa yang bisa saya bantu? Utusan itu tetap diam. Rahasia. Rahasia yang tidak bisa diceritakan dalam kematian. Jiang mengangkat bahu tak berdaya. Oke. Kamu bisa memperbaikinya segera setelah kamu mengirim pesan. Jiang sekarang penuh dengan keraguan. Dia keluar dari hutan lebat tempat dia bersembunyi, dan menatap puncak gunung yang padat dan terus-menerus. Dia merasakan banyak keraguan di hatinya. Apa yang dilakukan Feng Tianxing? Apakah Anda benar-benar memperlakukan setan-setan di gunung ini sebagai orang bodoh? Di antara pegunungan, sekelompok iblis memblokir serangan Feng Tianxing kali ini dengan guntur dan hujan lebat, dan sekelompok jenderal iblis dapat digambarkan sangat santai. Beberapa orang datang ke titik pengamatan di puncak gunung bersama-sama, melihat pemandangan ke segala arah, dan merasa nyaman untuk beberapa saat. Meskipun Jenderal Hurley tidak terkalahkan dalam bakat dan taktiknya, saya selalu merasa bahwa Jenderal Hurley terlalu menghargai Feng Tianxing. Bukankah benar? Serangan ini datang sepanjang malam, dan aku bahkan tidak cukup istirahat selama 1 jam. Dan aku ingin mengandalkan kerumunan yang lelah ini untuk mengalahkanku. Bukankah ini mimpi yang bodoh? Serangan sebelumnya terhadap Feng Tianxing tampaknya bahkan tidak membunuh posisi penjaga kita. Itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kupikir betapa kuatnya itu, tapi ini hasilnya. Para jenderal iblis sangat santai saat ini, dan dengan munculnya iblis di tengah kerumunan, semua orang langsung menyapa mereka dengan senyuman. Selamat kepada Jenderal Khan atas pencapaiannya yang luar biasa. Ya, kali ini Jenderal Khan memberitahu saya terlebih dahulu agar saya bisa bersiap. Sejauh ini, kami tidak kehilangan banyak orang. Dan itu semua berkat Anda, kan? Ketika Jenderal Hurley kembali, kami akan membiarkan Jenderal Hurley memberi Anda promosi. Kami tidak menemukan kekuatan Anda di masa lalu, tetapi sekarang kami tahu bahwa Anda sangat kuat. Mendengarkan pujian semua orang, Khan mengangguk ringan. Terima kasih atas cintamu. Tetapi Jenderal Hurley baru saja mendapat perintah. Biarkan kami ditempatkan di pegunungan, dan jangan pergi apapun yang terjadi. Tiba-tiba, sekelompok setan tidak senang. Jangan seperti ini, Khan. Tidak bisakah kamu menghubungi Lord Hurley? Cepat dan beritahu Lord Hurley. Jika kita ingin menyerang, kita harus menyerang. Lihatlah anjing-anjing ini di luar. Mereka masih berjemur di bawah sinar matahari dengan malas di sana. Aku benar-benar tidak tahan. Khan, katakan padaku mengapa Lord Hurley membuat rencana seperti itu? Kemarin malam, Khan kembali ke sini lebih awal dengan instruksi Feng Tianxing. Di bawah arahannya, Khan mengadakan pertemuan terpisah dengan Hurley atas dasar informasi rahasia. Seperti yang diduga Feng Tianxing, Heli sendiri memang telah pergi, tetapi dia masih meninggalkan alat komunikasi di kamp U200B. U200B ditambah dengan pertahanan internal yang dijaga ketat,
tidak akan cukup hanya mengandalkan setan-setan ini untuk mendukung mereka selama sehari. Atau 2. Masalah. Begitu Hurley kembali dan kekuatan tempur teratas mereka kembali, Feng Tianxing pasti bukan lawan. Inilah yang ditinggalkan Hurley. Mengandalkan kesempatan percakapan pribadi ini, Kan menjelaskan bahwa Feng Tianxing memiliki seseorang di samping Hurley, dan mengambil produksi sutra sebagai contoh beberapa tahun yang lalu, sehingga Hurley mempercayai kata-katanya. Melihat semua bawahannya sekarang, orang yang dapat dipercaya Hurley tanpa syarat adalah Kan yang mengirim berita itu kembali. Oleh karena itu, dia telah dipromosikan sekali, dan dia hanya akan menunggu saat ini untuk kembali, mencari tahu pengkhianatnya, dan kemudian mempromosikan Kan. 2 promosi berturut-turut jarang terjadi di antara anak buah Hurley. Kehormatan ini cukup untuk membeli hati anak buahnya, jika Kan tidak dibingungkan oleh uang. Apakah pekerjaan belaka benar-benar penting? Hal yang paling berharga dalam posisi itu sendiri adalah kekuatan, dan kekuatan itu ada di tangan, dan dia bisa mendapatkan keuntungan darinya. Tetapi manfaat jangka panjang ini, bahkan jika itu adalah kerja keras selama ratusan atau ribuan tahun, tidak sebaik 2 penghargaan Feng Tianxing. Di sisi ini adalah Feng Tianxing, yang dapat disewa kapan saja dan memiliki banyak uang, dan di sisi lain adalah Hurley, yang telah dimakamkan selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan sekarang akhirnya mengingat janji temu itu. Manfaat yang dia janjikan tidak sebaik Feng Tianxing dalam jangka panjang. Sebaiknya bagaimana memilih, Kan sangat jelas di hatinya. Kan tidak disuap, tetapi lebih bertekad untuk mengikuti Feng Tianxing dan menyeret Heli ke dalam air, yang merupakan bukti kesetiaannya kepada Feng Tianxing. Setelah Hurley yakin bahwa dia memiliki sejumlah penanggap dalam, dia secara sukarela menghentikan rencana penyerangan, dan meminta Hurley untuk mengirimkan perintah kepada semua orang, ditempatkan di tempat, dan menunggu dia kembali. Mungkin seperti ini. Lord Hurley berpikir mungkin ada Feng Tianxing di antara kita, jadi dia tidak akan membiarkan kita menyerang. Pada saat kritis ini, Kan tidak membiarkan setan-setan ini berhenti. Sebuah kata untuk memprovokasi keterasingan, dan secara langsung menimbulkan sedikit keterasingan antara orang-orang yang masih mesra dalam sekejap.